Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di acara Sambung Rasa, pengunggah jiwa, penyambung rasa. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari keempat di bulan Ramadan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk melaksanakan di bulan suci ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari hari kemarin. Ustadz, kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang masalah usia. Selain usia, apakah ada masalah lagi yang akan kita hadapi dalam hidup ini, Ustaz? Iya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada masalah yang boleh dikatakan aneh juga, yaitu masalah gelisah. Manusia selamanya diliputi oleh kegelisahan. Orang yang di gunung gelisah karena ingin ke kota. Yang di kota gelisah karena ingin ke gunung. Orang yang belum nikah, dia gelisah karena ingin punya istri cantik. Orang yang sudah punya istri cantik, ingin yang biasa-biasa saja. Itulah kegelisahan hidup. Tidak ada orang yang bebas dari kegelisahan sebetulnya. Kita bisa lihat dalam kenyataan. Lebih banyak orang mengeluh daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun. Ketika dia tidak mampu memanage hati, pasti itu akan melahirkan kegelisahan. Bahkan orang tua yang menikahkan anaknya, dia gembira anaknya punya jodoh, tapi sepanjang dia terima ucapan selamat berpikir apakah bahagia atau tidak anaknya itu. Padahal dia masih ada di pelaminan. Dia sudah bayangkan ketidakbahagiaan anaknya. Itulah hidup. Kita tidak pandai-pandai bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri dari kegelisahan. Hidup selamanya akan seperti itu. Dari kegelisahan, dari kegelisahan. Tadi saya gambarkan. Orang yang di pantai ingin ke gunung, orang yang di gunung ingin ke pantai. Selamanya orang gelisah. Dan selamanya mereka tidak puas. Kenapa? Karena keinginan dengan yang dia dapat selalu ada jarak. Antara kenyataan dan harapan selalu ada jarak. Itu sebabnya orang selalu gelisah. Barangkali ini masalah penting buat kita sekalian. Bagaimana dengan Ramadan kita bisa membebaskan diri dari beban kegelisahan itu, yang dia tidak akan lepas dari diri kita. Ketika tidur kita bawa, ketika bangun dia bawa, ketika di tempat kerja barangkali kita juga gelisah, ketika di pasar orang gelisah, ketika tidur juga gelisah, ketika makan bahkan juga gelisah. Maka problem berat tapi merata sebetulnya setiap orang. Ketika tidak mampu memanage dirinya, maka dia akan seperti itu selamanya. Tadi masalah yang muncul itu selain usia itu yaitu kegelisahan, Ustaz. Apakah konsep dalam saum ini dapat menyelesaikan masalah tersebut, Ustaz? Iya. Jadi yang pernah saya sampaikan di awal, memang hidup tidak mudah. Ketika orang masih hidup mudah, tidak ada masalah, berarti hidupnya tidak serius. Ya. Ketika orang belum punya masalah, berarti dia belum dewasa. Konsekuensi hidup ya susah, ya berat, ya banyak masalah. Tapi bagaimana kita tidak tercekam oleh situasi itu? Al-Quran menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun ila alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Awalnya wasta'inu, minta tolonglah kalian. Coba bayangkan kalau Allah nyuruh minta tolong, hidup susah atau mudah? Ketika Allah mempersilahkan minta tolonglah kalian, berarti hidup mudah, susah. Kalau mudah tidak akan disuruh minta tolong. Kita menghadapi masalah mudah tidak minta tolong. Ketika kita mau memindahkan lemari berat baru minta tolong. Jadi dengan kata wasta'inu jadi jawab betul, hidup itu susah. Tidak mudah.
Kenapa? Ya karena itulah hidup. Karena itulah hidup. Bedanya orang hidup dan orang mati itu, dia mesti gerak, dia mesti berubah, dia mesti menghadapi masalah. Tapi Allah memberi petunjuk, wasta'inu, minta tolong lebih, sobri dengan sabar. Para ulama ahli tafsir, sobri itu diartikan saum. Washolati dan sholat. Gitu. Sabar, saum, yang intinya sabar dan sholat. Itu sebetulnya salah satu obat yang bisa mengatasi kegelisahan, yang mengatasi ketidaktentraman itu. Fa innaha lakabiratun, tapi itu susah, berat. Illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Kembali kepada konsep saum. Serasinya tubuh dan ruh. Itu namanya khusyuk. Baik di dalam sholat, baik di depan hidup. Ketika bertentangan ruh dan tubuh, itulah kegelisahan. Ketika serasi ruh dan tubuh, adalah ketentraman. Dan jangan salah, ruhlah yang harus jadi pemimpin tubuh. Tubuh taat kepada ruh. Maka ketika serasi, itulah kenikmatan hidup. Itulah ketentraman. Dari mana di awalnya? Dari sholat. Kita sholat, kaki di tempat sholat. Tangan menggerakkan rukun sholat. Tubuh mengikuti tata cara sholat. Hati di mana? Itulah problemnya. Ketika tubuh dan ruh berpisah. Yang kita kerjakan ini, tapi keinginan yang lain, kerjanya jadi gelisah. Ada orang sekolah di sini, tapi gelisah. Kenapa keinginannya di sana? Dia makan yang ini, hatinya di mana? Di restoran. Seperti itu. Dia ada di gunung, hatinya ada di kota, di laut. Dia ada di laut, hatinya ada di gunung. Berarti ada pertentangan. Itu sebabnya hadirlah hidup, ruh dan tubuh bersama-sama. Seperti sholat. Kita akan jadi bahagia dan jadi tentram ketika kita melakukan sesuatu dengan keserasian ruh dan tubuh. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Jadi keinginan kita barangkali itu yang menggelisahkan. Yang kita capai berbeda dengan harapan. Barangkali itulah kata kuncinya. Ketika kita sedang ada dalam bulan Ramadan, kita harus yakini bahwa semua ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bingung, ada orang lesu, ada orang loyo, ada orang kelihatan sama sekali tidak bahagia. Dia kecewa. Kemudian bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham bertanya, apa yang engkau kecewakan? Apa yang menyebabkan kau bingung? Apa yang menyebabkan kau susah? Begitu kata Ibrahim bin Adham. Orang itu mengatakan, saya bingung, saya susah karena urusan ekonomi. Rezeki sedang seret. Barangkali banyak orang yang senasib. Terus apa lagi katanya? Apa lagi masalah kamu? Rumah tangga banyak cekcok katanya. Rumah tangga banyak cekcok. Terus apa lagi kata Ibrahim bin Adham? Anak-anak sakit, kemudian keluarga banyak yang sakit. Oh begitu. Jadi kau bingung karena itu. Kau susah karena itu. Kau bingung karena rezeki sedang seret. Kau bingung karena istri sering protes. Kemudian kau bingung karena anakmu sakit. Ibrahim bin Adham berkata begini, wahai saudaraku, apakah ada sesuatu yang bukan kehendak Allah? Gitu pertanyaannya. Apakah ada sesuatu terjadi yang bukan kehendak Allah? Dia merenung. Apakah ada orang yang dinikahkan bukan dengan jodohnya? Apakah ada orang disatukan dengan bukan jodohnya?
Apakah Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia? Dia berpikir, semua terjadi karena kehendak Allah. Setiap orang disatukan dengan jodohnya. Tidak ada orang yang nikah bukan dengan jodohnya. Kemudian tidak ada sesuatu kejadian, pasti Allah punya rencana di sebaliknya. Kemudian dia bertanya, apakah masuk akalkah kalau Allah menciptakan sesuatu untuk membuat manusia menderita? Apakah pikiranmu bisa menerima kalau sang holik sengaja membuat orang menderita? Tidak mungkin. Jadi yakinkah bahwa semua kejadian adalah pemberian Allah? Jodoh adalah ketetapan Allah, bahwa semua kejadian adalah pasti ada hikmahnya. Jadi kata kuncinya adalah ridho. Jawabnya adalah ridho. Ridho itu apa? Menyesuaikan kehendak kita dengan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu dibebani dengan target. Tapi usahalah semaksimal mungkin, dan setelah itu yang kita dapatkan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan fatalisme, bukan jabariyah, karena takdir itu ada dua macam. Ada takdir makhuri, seperti tadi disampaikan, berapa tahun hidup kita, siapakah jodoh kita, kita jadi anak siapa, itu kita tidak pilih. Tapi ada pilihan kita, apa? Bahagiakah atau tidak? Itu pilihan kita. Bahagia bukan untuk ditunggu, tapi dicari. Bagaimana kita mungkin dan bisa membuat yang kita terima jadi bahagia. Jadi lain caranya adalah ridho. Ketika sudah diputuskan Allah, jadilah itu keputusan kita. Boleh jadi pada awalnya ada wilayah pilihan kita, tapi pada akhirnya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Fa yursalu ilaihil malaku. Fa yu'maru bi arba'i katbatin bi katbi rizqiha." Kemudian ajali. Kemudian amal. Kemudian yang terakhir yang menarik, sakiyin au sa'idin. Rezeki ditentukan, ajal ditentukan, amal ditentukan, tapi bahagia atau celaka, sakiyin au sa'idin, au. Menjadi pilihan kita. Ada takdir ikhtiari. Ada takdir, ada yang di wilayah kita. Hari ini wilayah kita, kemarin wilayah Allah. Hari ini wilayah kita, besok wilayah Allah. Jadi ambillah wilayah kita, apa ikhtiar, tawakal semaksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin. Ketika sudah sampai kepada kenyataan, itulah yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha kemudian tidak tercapai cita-cita, itu baik buat kita. Tidak ada yang buruk dari Allah. Kalaulah berat, dia menambah tenaga. Kalau dia sulit, menambah ilmu. Kalau dia kadang-kadang yang kita capai tidak seperti yang kita harapkan, Allah kadang mengajarkan sabar. Kapan kita belajar sabar kalau semua keinginan tercapai? Itu sebenarnya segala itu baik, tergantung kepada kita. Yang sampai kepada kita bisa jadi baik, bisa jadi buruk, yang memilih adalah kita. Tadi dikatakan usia pilihan Allah, tapi husnul khotimah, su'ul khotimah, itu pilihan kita. Punya anak, kasih makan pasti besar, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kita tidak pilih anak seperti apa yang kita harapkan, itu tergantung pemberian Allah. Tapi apakah dia jadi anak soleh atau tidak? Kan ada wilayah kita. Itu sebenarnya bulan Ramadan
saja kita meyakini ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam lapar pun kenikmatan. Katanya lapar pilihan. Lapar keterpaksaan, penderitaan. Tapi lapar pilihan, kenikmatan. Kita saum, lapar jadi kenikmatan. Karena pilihan kita. Itu sebabnya barangkali tidak ada lain untuk menghindari segala hal yang membuat kita gelisah dan kecewa. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Saumlah, salatlah, belajarlah khusyuk. Apa khusyuk itu? Menyatu dan serasi tubuh dan ruh. Jangan yang kita lakukan ini hati. Yang kita hadapi makanan ini, tapi hati itulah kegelisahan. Kita memang pernah berusaha untuk mencari sesuatu. Tapi ketika sudah kenyataan, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian yang terbaik buat kita itu pasti, yakin. Tadi dikatakan bagaimana mungkin Allah berencana buruk. Cuma barangkali adalah kemampuan kita untuk menangkap hikmah. Itulah hidup. Ketika suatu saat kita terkena dengan musibat, barangkali Allah punya hikmah lain yang akan disampaikan kepada kita. Dan ketika kita melakukan sesuatu karena pilihan, ikhtiar kita, maka semuanya jadi kenikmatan, tidak akan jadi kegelisahan. Seperti saum, lapar jadi nikmat. Karena pilihan kita dan keridhaan kita kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Menyesuaikan kehendak kita dengan keridhaan Allah. Itu namanya ridho. Jadi ada takdir yang Allah tentukan, kita tidak bisa pilih, tapi di satu sisi ada sesuatu yang harus kita pilih. Apa? Bahagia atau menderita. Takdir adalah realitas objektif. Bahagia atau menderita realitas subjektif. Sakit baik buruk. Tergantung. Bisa baik, bisa buruk. Kalau kita sabar, penghapus dosa. Ikhtiar berobat, dapat pahala. Bahkan banyak hikmahnya. Tetangga yang jarang ketemu, ngelayan, menjenguk, malah ngirim makanan. Jadi sakit baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Kita yang menentukan. Jangan gelisah dengan kenyataan. Ambillah hikmah setiap kejadian. Tapi proses itu harus lewat ikhtiar, tawakal dulu. Setelah kita ikhtiar maksimal, kemudian ternyata itu yang didatangkan Allah, terimalah sebagai yang terbaik buat kita pada hari ini. Yang menyebabkan kita menderita adalah ketika tubuh tidak bersama ruh. Tubuh dan ruh berpisah. Yang kita hadapi ini, tapi hati di mana-mana. Harapan tanpa batas. Barangkali itu kaitan kegelisahan. Obatnya apa? Wasta'inu bis-sabri wassalah fa inna lakabiratun ila alal khasiin. Yang akan menjadikan saum dan sholat penenteram hati kalau kita khusyuk. Boleh jadi yang bertanya, saya sudah sholat tapi cantang termai, belum khusyuknya belum. Tingkatkan kekhusyuannya, bukan urut sholatnya. Barangkali khusyuknya belum sampai. Saya sudah saum, tapi kenapa masih gelisah juga? Saumnya belum khusyuk. Bukan salah saumnya, tapi prosesnya belum sampai ke ujungnya. Barangkali itu yang dapat kita perbincangkan hari ini. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi tentang hari ini. Ilmu yang bisa kita dapatkan yaitu ketika serasinya ruh dengan tubuh itu akan menciptakan kekhusyuan. Ketika khusyuk, dan itulah yang akan menjauhkan kita dari kegelisahan. Sekian untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.